Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis di sesi kedua ini. Apa kabar semua sahabat tutor? Saya harap sahabat tutor semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kali ini sahabat tutor kita masuk ke minggu kedua. Di pertemuan yang kedua, kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah bicara tentang ruang lingkup dari studi kelayakan bisnis. Kali ini kita akan bicara lebih mendetail lagi mengenai tentang aspek pemasaran dan bagaimana mengukur dan menilai dari aspek-aspek pemasaran. Baik sahabat tutor, marilah kita mulai materi ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat tutor, di pertemuan kedua ini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara mengukur dan menilai aspek-aspek pasar dan pemasaran. Sebelum kita bicara tentang bagaimana cara menilai, perlu kita ketahui bagaimana konsep dari penilaian dari aspek-aspek pasar. Apa sih yang dimaksud dengan pasar atau pemasaran itu? Pasar dapat diartikan sebagai mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual, tempat di mana bertemunya permintaan dan penawaran, di mana disinilah akan terjadi suatu akad jual beli antara pembeli dan penjual. Itu disebut dengan pasar. Jadi aspek apa saja mempengaruhi pemasaran tersebut.
Yang pertama, seorang pembeli akan membeli barang jika dipengaruhi oleh barang itu sendiri. Dari segi apa? Dari segi harganya. Baik dari segi harga yang terkait di dalam barang itu maupun harga jual barang itu sendiri. Kemudian yang juga mempengaruhi pasar itu yaitu pendapatan. Ya, bagaimana orang bisa belanja jika tidak ada pemasukan, tidak ada pendapatan? Karena bagaimanapun seorang pembeli akan membeli barang jika dia mempunyai pendapatan. Jika pendapatannya itu cukup, maka berapapun harga barang itu dijual, maka segala penawaran yang ditawarkan oleh penjual akan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi pendapatan itu bisa meningkatkan daya beli dari masyarakat. Kemudian juga masalah selera. Seorang akan membeli barang tidak hanya dikarenakan harga dan pendapatan, tapi juga karena ada keinginan dan selera atau kebiasaan. Nah, ya, jadi misalnya orang menginginkan satu sepatu karena dia suka dengan sepatu tersebut dan biasa dia pakai sepatu itu, berapapun harganya, berapapun pendapatannya, dia akan mengusahakan untuk dapat membeli sepatu tersebut. Yang kedua, yang selanjutnya itu adalah yang mempengaruhi oleh aspek-aspek mempengaruhi pasar, yaitu jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, maka semakin banyaknya pembeli dan semakin banyak pula barang yang akan dibeli. Begitu juga dengan sebaliknya, semakin sedikit penduduk, maka barang yang dibeli pun, maka kekuatan permintaan pun juga akan semakin menurun. Perkiraan harga di masa datang, jadi itu juga mempengaruhi pasar, bagaimana faktor-faktor mikro ataupun makro, ekonomi mikro dan ekonomi makro itu akan mempengaruhi dari harga barang. Di mana harga barang di masa akan datang itu tidak bisa diprediksi, namun bisa dapat kita ukur melalui dari instrumen-instrumen dalam ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Apa itu ekonomi makro? Yaitu hal-hal yang berhubungan dari ekonomi secara keseluruhan, baik itu dari pasar uang, ya, inflasi, suku bunga, itu tentunya akan mempengaruhi harga barang, ya, berapa nilai mata uang itu sendiri. Kemudian dari mikro itu misalnya ada kenaikan seperti bahan baku, ya, bahan komplementer ataupun tenaga kerja nantinya. Tentunya itu juga faktor-faktor produksi tersebut akan mempengaruhi dari harga barang itu sendiri di masa yang akan datang. Kemudian usaha-usaha produsen dalam meningkatkan penjualan. Jadi kalau kita berhubungan dengan pemasaran, dengan pasar, tentunya bagaimana cara strategi pemasaran mereka melalui salah satunya promosi barang, ya, terus bagaimana mereka mendistribusikan barang. Tentunya hal-hal tersebut dapat mempengaruhi pasar ataupun pemasaran. Menurut Kohler dan Armstrong dalam Prensa tahun 2017 menyebutkan bahwa pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, bertukar sesuatu yang bernilai dengan pihak lain. Nah, jadi pemasaran itu tidak hanya dilihat dari segi manajerial saja, ya sahabat tutor, tapi juga dari segi sosial. Kenapa kita bicara dari segi sosial? Karena ketika kita bicara pemasaran, berarti kita bicara tentang keseluruhan, bukan hanya pasar tempatnya saja, tetapi kita bicara tentang keseluruhan. Bagaimana masyarakat di sana, kulturnya bagaimana, apa kebutuhan yang mereka ingin penuhi, dan apa selera dari masyarakat tersebut. Tentunya masyarakat kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah tentunya memiliki selera dan sosial yang berbeda. Hal itu cenderung juga mempengaruhi dari harga pasar, dari pemasaran, dari strategi-strategi pemasaran, di mana suatu bisnis harus disesuaikan dengan produknya dan bagaimana sosial dari riset pasar tersebut, agar barang yang kita distribusikan nanti sesuai dengan kemampuan dari pembeli atau sesuai dengan permintaan dari
pembeli. Maka dari itu perlunya kita menilai aspek-aspek sosial dalam pemasaran ataupun dalam strategi kita memasarkan suatu produk. Jadi apa sih tujuan dari analisis pasar tersebut? Di sesi sebelumnya kita sudah bicara ya tentang tujuan dari analisis pasar. Ini saya akan lebih mendetailkan lagi dalam penjelasannya, bahwasanya pengertian ataupun tujuan dari analisis pasar itu untuk mengetahui seberapa luas pasar produk yang bersangkutan dan bagaimana pertumbuhan permintaannya dan berapa besar yang dapat dipenuhi oleh perusahaan. Jadi keinginan akan suatu barang atau suatu produk harus disesuaikan dengan penawaran atau produksi dari pasar itu sendiri. Maka akan terciptalah equilibrium atau pertemuan antara permintaan dan penawaran. Kalau bertemunya equilibrium, maka harga pasar akan dapat dipenuhi oleh pembeli. Jangan sampai adanya suatu kelangkaan. Jika penawaran lebih tinggi daripada permintaan, maka akan terjadi penurunan dari harga. Nah, ya, jadi kalau misalnya harga itu makin rendah, maka penawaran juga rendah. Jika harga itu makin tinggi, maka penawaran juga akan tinggi. Namun secara permintaan, jika harganya makin rendah, maka permintaan akan meningkat. Namun jika harga makin tinggi, maka permintaan juga akan menurun. Hal inilah yang harus kita analisa. Harga yang sesuai sehingga permintaan dan penawaran menjadi equal, menjadi seimbang. Jadi kita tidak hanya berpikir tentang bagaimana barang kita laku, tetapi kita harus juga berpikir bagaimana menyesuaikan harga barang dengan permintaan dan penawaran. Jadi jangan sampai terjadi pelonjakan permintaan, tetapi barang yang kita produksi itu tidak mencukupi permintaan tersebut, sehingga menjadi kelangkaan. Ketika barang itu menjadi langka, maka harga akan semakin tinggi. Ketika harga semakin tinggi, maka permintaan akan menurun. Jadi perlunya kita analisis pasar itu dari segi produknya, juga dari segi permintaannya, maupun dari segi penawarannya. Oke, dari sinilah kita bisa melihat layak atau tidak sebuah produk dapat dipasarkan di suatu tempat. Oke. Dalam mencari dan memilih gagasan suatu produk, kita wajib memilih produk itu dulu. Ya, kriteria seperti apa? Pertama, produk yang akan kita produksi itu adalah produk yang belum ada di pasar itu. Ya, berarti produknya produk baru. Jadi di dalam memilih produk, kalau memang produk itu belum ada, maka perlu ada pengenalan. Nah, tentunya kita harus mengenalkan lagi, harus dapat mempromosikan lagi agar produk itu dapat diterima oleh masyarakat. Kalau kita bicara produk baru. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang sudah ada. Ini adalah apabila produk ini sudah dikenali oleh masyarakat, namun produksinya atau barangnya ini langka. Maka tingginya permintaan dari kebutuhan pasar terhadap produk ini membuat produk ini menjadi langka dan susah dicari. Maka dari itu, di sini kita dapat melakukan atau memproduksi barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jadi kita bisa membuat satu bisnis yang sama dengan produk yang sudah ada. Karena apa? Karena kita ingin memenuhi kebutuhan pasar. Jadi
untuk melakukan suatu suatu produksi dalam memenuhi kebutuhan pasar, atau kita ingin mendirikan suatu proyek atau mendirikan suatu bisnis, yang bisnis itu di mana sudah ada yang membuatnya, namun pemenuhan produk yang masih belum mencukupi terhadap permintaan pasar, kita bisa mendirikan bisnis tersebut. Jadi kegiatan untuk membuat produk tersebut atau menjalankan bisnis tersebut itu menjadi layak. Dari penilaian dan pemilihan produk itu bisa kita membuat satu gagasan baru dalam menciptakan sebuah usaha. Kemudian kita bicara untuk yang ketiga dalam pemilihan produk, itu produk yang dapat bersaing dengan produk yang sudah ada karena adanya beberapa kelebihan. Jadi kalau kita bicara ingin membuat satu produk yang sama, ingin menciptakan usaha dengan usaha yang sama, tentunya adanya value added-nya, ada kelebihan produk kita dengan produk yang sama, sehingga kita bisa lebih diterima lagi oleh masyarakat. Contoh seperti apa? Misalnya kita contoh dulu Nokia menciptakan handphone, ya, handphone, telepon seluler yang hanya bisa menelepon dan menerima panggilan saja. Nah, kemudian diciptakan lagi yang bisa mengirimkan pesan, ya. Lalu karena Nokia itu sangat terlena sekali dan sangat yakin dengan produk yang mereka punya, mereka tidak melakukan inovasi, stuck pada produk yang hanya menerima dan memanggil, menelpon saja. Lalu keluarlah suatu ide baru, gagasan baru yang diciptakan oleh Samsung, yang menciptakan produk yang sama, handphone, tetapi tidak hanya menerima panggilan dan menelpon juga atau mengirimkan SMS atau pesan, tetapi juga bisa dilakukan untuk bermain game, untuk menggunakan internet, untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Jadi ada kelebihan-kelebihan yang dia ciptakan selain penggunaan core business dari handphone tersebut. Jadi handphone itu tidak hanya digunakan untuk menerima telepon dan memanggil panggilan saja, tetapi lebih daripada itu, mereka gunakan handphone itu untuk melaksanakan atau memudahkan aktivitas mereka sehari-hari, seperti melihat tangga, menggunakan internet, atau mendapatkan informasi dari handphone. Jadi banyak sekali value added sehingga produk Nokia, handphone tadi, itu akan ditinggalkan oleh konsumen. Maka dari itu disinilah para owner, para pencipta gagasan dari Samsung itu membuat satu gagasan terbaru untuk menciptakan produk-produk yang lebih bagus daripada produk yang sudah ada sebelumnya. Terus dalam menumbuhkan suatu gagasan juga kita bisa mengikuti dua pendekatan, yaitu yang merupakan pendekatan ini dikemukakan oleh Karger dan Modig. Bagaimana cara mengidentifikasi satu kesempatan usaha, melihat suatu peluang. Ya, bagaimana cara kita melihat suatu peluang? Untuk melihat suatu peluang, menurut Karger dan Modig itu kita dapat mencari apa yang dibutuhkan oleh konsumen, apa yang dibutuhkan sekarang oleh orang-orang. Meriset dulu, produk apa yang kira-kira dibutuhkan dan dapat memuaskan kebutuhan seorang. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Karger dan Modig itu, setelah kita mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh produk yang dibutuhkan oleh seseorang itu, barulah kita mencari ide untuk menentukan produk apa yang lebih efektif dan lebih layak untuk kita hasilkan, untuk kita ciptakan produk ini, sehingga produk ini dapat diterima oleh masyarakat. Ya, setelah kita menciptakan, tetap kita harus juga menambah ide lagi, seperti saya bilang tadi,
harus ada nilai tambahnya. Kira-kira apa kelebihan dari produk kita sehingga produk kita ini akan dicari oleh konsumen. Jadi perlu sekali adanya ide-ide kreatif dan inovatif di dalam menciptakan suatu produk dalam melihat suatu peluang usaha. Tidak hanya produk itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi kita tambah lagi nilai produk itu dengan meningkatkan kualitas dari produk tersebut. Sehingga kepuasan masyarakat itu, kepuasan dari konsumen itu akan kita capai. Dan loyalitas konsumen, customer itu kepada kita, itu akan semakin meningkat dan kita dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitor dengan produk yang sama. Baik sahabat tutor, di sini mungkin sudah kita pahami ya sahabat tutor, bahwa gagasan dan ide itu sangat penting sekali di dalam menciptakan suatu usaha, menciptakan suatu bisnis. Maka semuanya itu berawal dari ide. Bagaimana kita melihat seseorang yang dulunya susah mendapat transportasi, dulunya kita harus diangkut ke halte, ke terminal, sekarang dengan menggunakan handphone kita bisa bermobilisasi kemana saja dari rumah. Inilah kesempatan-kesempatan usaha atau bisnis yang dilihat atas dari kebutuhan masyarakat, kesulitan dari masyarakat, sehingga menjadi suatu peluang usaha bagi para pembisnis. Di dalam menciptakan gagasan dan memilih satu gagasan, kita harus dapat menyaring. Tahap penyaringan itu ada dua, yaitu menyaring ide tersebut yang kira-kira dapat dilaksanakan atau tidak. Ya, jadi untuk masyarakat ide itu jangan terlalu liar ya sahabat tutor. Kenapa? Karena kalau terlalu liar kita berpikirnya, maka gagasan itu tidak dapat kita laksanakan. Dia harus bisa kita terapkan. Harus disederhanakan dengan gagasan tersebut sehingga mudah untuk kita terapkan. Jadi seleksi pertama, begitu banyak ide dalam pikiran kita harus seleksi mana-mana ide yang bisa kita terapkan, kita sesuai dengan kapasitas kita, dengan kemampuan kita tentunya. Setelah kita dapat banyak pilihan tentang ide-ide yang dapat kita jalankan, lalu kita pilih satu dari beberapa ide tersebut. Sehingga kita bisa fokus dengan ide tersebut, kita bisa fokus sehingga layak proyek ini atau bisnis ini kita bisa jalankan. Ini adalah suatu inovasi atau pemikiran yang ide-ide itu kita harus bisa implementasikan di dalam dunia nyata. Tidak hanya ada di otak kita saja. Maka kita harus pilih dari banyak ide tersebut yang mana mau kita jalankan. Kemudian setelah kita dapat ide yang kita pilih, tentunya kita harus dapat menghitung pasar yang sekarang dengan pasar yang akan datang. Bagaimana kita mengukurnya sahabat tutor? Tentunya sebelum kita melakukan bisnis, kita harus melakukan riset dulu sahabat tutor. Mencari data-data ya tentang bagaimana bisnis yang akan kita jalankan itu. Baik itu kalau misalnya data impor atau ekspor, atau kita melakukan survei di pasar, bagaimana kira-kira barang ini kalau kita produksi dapat diterima atau tidak, itu tentunya menjadi tolak ukur kita di dalam melaksanakan suatu bisnis. Jadi bisnis itu tidak aja langsung untuk dijalankan sahabat, tapi kita survei dulu. Bagaimana lingkungan ini, bagaimana data impor dan ekspornya, kalau dia cerita tentang pasar internasional, tentunya harus ada yang namanya data-data sebelum kita melakukan bisnis itu sendiri. Kemudian bagaimana dengan permintaan barangnya? Apakah betul-betul masyarakat membutuhkan barang tersebut atau tidak? Kadang-kadang barang yang sifatnya misalnya tersier atau hanya sifatnya tidak menjadi kebutuhan primer dari masyarakat, itu tidak akan pernah laku dijual di pasar-pasar yang menengah ke bawah. Karena apa? Karena itu bukan kebutuhan mereka, hanya dari segi kebutuhan tersier, tidak kebutuhan primer bagi mereka. Maka dari situ kita bisa lihat segi pasar yang sesuai dengan barang yang akan kita produk. Distribusinya harus kita sesuaikan. Yang kita sembarang distribusikan ke pasar-pasar yang tidak sanggup untuk membeli barang kita atau diterima di pasar itu.
Nah, jadi kita harus melakukan riset-riset tentang customer, perilaku, pasar terhadap barang yang akan nantinya kita akan jual. Baik di masa sekarang, untuk aspek kita yang akan kita lihat di masa yang akan datang. Kemudian kita menggunakan data-data kapasitas dari negara lain. Ya, maksudnya kalau di pasar internasional itu kita ngomong negara lain, tapi kalau misalnya kita ngomong pasar nasional, kita bisa melihat dari kapasitas di daerah-daerah lain. Karena setiap daerah tentu memiliki masalah yang berbeda-beda. Orang yang di daerah pedesaan mungkin mempunyai faktor-faktor produksi yang banyak, mereka mempunyai bahan mentah yang banyak sehingga kita menjual makanan itu tidak akan laku karena mereka bisa membuatnya. Sementara di perkotaan itu faktor produksinya terbatas, namun mereka membutuhkan produk-produk yang sudah jadi, bukan produk-produk yang masih ingin diolah. Jika kita ingin membuat produk-produk yang sudah jadi, yang instan, yang bisa langsung dipergunakan atau dipakai oleh masyarakat tersebut, maka itu akan laku untuk dijual. Karena apa? Karena kondisi dan masalah di setiap wilayah atau daerah itu berbeda-beda. Maka itu kita perlu data. Sebelum kita melakukan bisnis kita ini apa, produk yang kita jual seperti apa, kita lihat dulu segmen pasar kita apa. Dan kira-kira pasar kita nanti akan bertahan nggak di masa yang akan datang. Tentunya kita harus ada satu pengukuran dan penilaian terhadap jenis produk yang akan kita produksi nanti di pasar maupun di pasar tempat kita berada maupun di pasar tempat wilayah yang berbeda. Sahabat tutor, ketika kita bicara tentang bagaimana produk itu kita pilih, bagaimana setelah produk itu hasilkan, tidak serta-merta langsung bisa kita jual, sahabat tutor. Tentunya kita perlu namanya strategi pemasaran. Apa sih yang maksudnya strategi pemasaran? Strategi pemasaran adalah sebuah rencana yang diinvestasikan perusahaan itu dan akan berdampak dari berbagai aktivitas dan program pemasaran terhadap permintaan ataupun produk itu sendiri di pasar di tempat kita memasarkan produk itu. Jadi ketika kita bicara strategi, bagaimana rencana kita? Bagaimana kira-kira dampak kita di dalam memasarkan produk ini? Dan bagaimana permintaan di sana? Dan bagaimana kita dapat meningkatkan permintaan tersebut sehingga permintaan akan produk kita ini dapat kita penuhi. Jadi harus juga dipikirkan strategi pasarnya. Bagaimana mempromosikannya, apa rencana-rencananya. Ketika bicara strategi, kita tidak bisa langsung menjual tanpa strategi. Karena strategi pemasaran yang terencana akan lebih meningkatkan produk kita diterima oleh masyarakat daripada tidak terencana. Kemudian kita bicara tentang perusahaan bisa menggunakan bermacam-macam strategi. Baik itu dari periklanan, promosinya seperti apa, penjualannya seperti apa, personal sellingnya, orang yang kita taruh mewakili kita untuk memasarkan produk kita seperti apa, bagaimana prosedur pelayanannya, bagaimana pengembangan produk nanti ke depannya. Maka hal-hal itu wajib dipikirkan dalam strategi pemasaran. Jadi kita membangun pasar pemasaran yang bagus. Bukan hanya sekedar mengejar target untuk laku dijual, tetapi bagaimana ke depannya nanti agar barang yang kita jual atau produk yang kita jual dapat diterima masyarakat dan masyarakat loyal terhadap barang kita dan selalu mereply, ya, merepeat buy, membeli terus barang yang kita produksi secara berkelanjutan. Jadi usaha-usaha tersebut di dalam pemasaran itu menjadi satu kesatuan energi yang saling berkoordinasi, saling ada kontrol dari perusahaan untuk mencapai target pasar. Jadi tidak hanya dari segi-segi penjualan saja, tetapi segi pengembangan produk pun harus kita kontrol. Kita harus koordinasi bagaimana kita di dalam menciptakan satu produk dengan perilaku pasar di tempat
yang akan produk yang kita akan jual. Nah, di tempat produk yang akan kita jual, tentunya perilaku-perilaku tersebut harus dapat kita sinkronkan dengan produk yang kita hasilkan. Jadi barang yang kita jual ini tidak hanya dapat memenuhi saja permintaan, tetapi dapat memuaskan, ya, memuaskan konsumen kita dalam menggunakan produk itu sendiri. Kemudian dalam merencanakan program pemasaran, tentunya kita bicara tentang bagaimana sih perencanaan produk itu. Ya, bagaimana mampu nggak kita menghasilkan produk itu untuk memenuhi kebutuhan pasar? Berapa skalanya? Besar atau kecilkah kita menghasilkan produk tersebut? Bagaimana kualitas produk itu? Tentunya harus ada planning. Kemudian kita setelah memikirkan kualitas, bagaimana kita mencari bahan bakunya, bagaimana kita mencari bahan komplementernya sehingga menghasilkan satu produk, maka kita bisa menetapkan berapa harganya. Nah, untuk menetapkan harganya, kita tidak bisa terlalu mahal ya sahabat tutor. Harus disesuaikan dengan kemampuan dan daya beli masyarakat. Maka dari itu perlunya kita riset pasar tadi untuk melihat berapa kemampuan masyarakat itu, daya beli masyarakat itu, sehingga produk kita ini dapat terjual dan dapat diterima. Setelah kita riset dari banyak pasar, kita riset, barulah kita distribusikan ke pasar mana yang cocok produk kita dijual. Jadi tidak hanya sembarang saja sahabat tutor. Misalnya produk yang branded tidak akan pernah laku terjual di pasar tradisional. Begitu juga barang-barang yang kualitas rendah tidak akan pernah laku dijual di pasar-pasar internasional ataupun pasar-pasar nasional yang segmen pasarnya customer itu level menengah ke atas. Maka dari itu harus disesuaikan distribusi dalam menyalurkan produk kita yang akan kita jual. Jadi untuk membangun suatu usaha, baik dari segi produk yang akan kita jual, harga tentu distribusi pun harus kita perhatikan juga sahabat tutor semua. Kemudian setelah kita mendistribusikan agar orang mengetahuinya, tidak hanya pasar tersebut, tetapi orang-orang yang di luar di pasar tersebut akan mengetahui adanya produk baru yang akan kita jual. Tentunya kita perlu namanya promosi. Promosi itu mengiklankan produk kita agar lebih dikenal oleh masyarakat. Bagaimana cara mengiklannya? Kita bisa menggunakan banyak media, baik itu media cetak, media online, maupun media televisi. Ya, itu banyak sekali. Ketika kita melakukan iklan di televisi, agar produk kita itu lebih dikenal oleh masyarakat. Maka perlu adanya perencanaan promosi. Kenapa? Kalau tidak ada perencanaan tentang promosi ini, maka ini akan menyangkut dengan biaya juga sahabat tutor. Ya, ketika menyangkut dengan biaya, maka produk kita juga akan tinggi nanti harganya. Jadi perlunya perencanaan promosi. Sesuaikan. Misalnya barang kita ini adalah barang yang sifatnya tradisional, mungkin tidak perlu kita pakai iklan yang mahal. Kita pilih iklan yang murah-murah saja seperti media cetak. Kita sesuaikan dengan harga dan produk yang akan kita jual, serta segmen pasar yang mau kita capai. Baik sahabat tutor, sampai di sini kita sudah paham, sudah mengetahui bagaimana layaknya sebuah produk itu bisa kita jual atau tidak dilihat dari aspek pemasarannya. Ya, kalau kemarin kita bicara tentang ruang lingkup, tentang suatu bisnis, bagaimana kita memproduksi sebuah bisnis, bagaimana kita bisa menghemat suatu nilai produksi, di sini kita bicara bagaimana cara kita memasarkan produk kita agar produk kita laku, dijual, dan dapat diterima oleh masyarakat, serta dapat bertahan di pasar itu sendiri terhadap kompetitor-kompetitor kita. Oke, sahabat tutor, itu demikian penyampaian saya mengenai aspek pasar dan bagaimana pemasarannya. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang kisi-kisi dari diskusi kedua. Nah, diskusi kedua ini dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis, saya harap sahabat tutor menjawabnya dengan menggunakan bahasa sendiri. Di sini saya akan setiap pertemuan, setiap video saya akan selalu memberikan kisi-kisi jawaban yang tepat, yang sesuai dengan pertanyaan dari diskusi kita.
Di diskusi kedua ini kita membahas tentang bagaimana pendapat sahabat tutor semua tentang studi kelayakan pendahuluan dan apa saja yang meliputinya. Masuk membuang-buang uang, tidak membuang tenaga, pikiran secara percuma, ya, sehingga kita dapat mendapat satu konsep yang tepat untuk melakukan bisnis tersebut. Ya, kemudian apa saja studi kelayakan pendahuluan ini meliputi mengenai latar belakang proyek tersebut, latar belakang bisnis tersebut, tujuan dari bisnis tersebut apa, metodenya yang kita gunakan dan sistematikanya seperti apa. Jadi perlu sekali namanya studi kelayakan pendahuluan ini sebelum kita menjalankan suatu bisnis, agar tenaga, pikiran, uang kita itu akan kita pergunakan secara tepat dan efektif, ya, sehingga tidak akan terjadinya miss atau kerugian nanti di masa yang akan datang. Makanya perlu kita lihat latar belakang proyeknya seperti apa, bisnis yang kita jalankannya itu seperti apa, tujuan bisnisnya kemana, terus kira-kira metodenya bagus atau tidak, sistematikanya bagaimana. Nah, di sini sahabat tutor bisa lebih mengembangkan lagi jawaban-jawaban atas diskusi ini, sehingga jawaban ini adalah original jawaban dari hasil pemikiran sahabat tutor sendiri. Oke, sahabat tutor semuanya, demikianlah pertemuan sesi kedua kita dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala atas kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di sesi ketiga sahabat tutor semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, be smart and be creative. Sampai jumpa lagi semua sahabat tutor. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart, creative.